Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel ARW Tutor. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi bisnis. Seperti apakah komunikasi bisnis? Saksikan di video selanjutnya. Komunikasi bisnis. Di sini kita akan membahas mengenai komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis ialah, nah ini definisi komunikasi bisnis. Definisi komunikasi bisnis menurut Murphy adalah seluruh proses yang diperlukan untuk mencapai pikiran-pikiran yang dimaksud orang lain. Nah, kalau menurut Harwood itu komunikasi didefinisikan sebagai proses untuk membangkitkan perhatian orang lain yang bertujuan untuk menjalin kembali ingatan-ingatan. Nah, kalau menurut Hofland itu komunikasi merupakan proses di mana seseorang atau komunikator mengirimkan stimuli, biasanya berupa simbol-simbol verbal kayak gitulah, untuk mengubah perilaku orang lain atau komunikan. Jadi si komunikator ini adalah orang yang menyampaikan, komunikan itu adalah orang yang disampaikan kayak gitu. Nah, lanjut. Komunikasi bisnis adalah, nah jadi secara garis besar komunikasi bisnis itu digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya seperti apa ya bisnis ini sendiri kayak gitu, tergantung bisnisnya seperti apa. Nah, kemudian di sini ada bagan komunikasi. Nah, komunikasi itu yang pertama, ya bisa dibilang yang pertama lah, itu ada komunikator ataupun orang yang menyampaikan komunikasi. Nah, di sini orang yang menyampaikan komunikasi ataupun orang yang berbicara itu tentunya dari awal menentukan ataupun ide-idenya atau gagasannya seperti apa tentang bisnis yang dia ingin jalankan atau yang ingin dia capai kayak gitu. Nah, dari komunikator ini kemudian ada encoder. Encoder di situ biasa disebut ya proses konversi informasi dari suatu sumber atau objek menjadi data yang selanjutnya dikirimkan ke penerima atau pengamat seperti pada sistem pemrosesan data. Jadi ini diproses dulu, komunikator berbicara, dia menyampaikan ide-idenya atau gagasannya, terus kemudian di encoder ini informasi ataupun benda sumber tadi itu dikirimkan ke penerima. Nah, di sini berupa message ataupun pesannya. Pesannya itu ya berupa apa? Tadi misalkan anggap bisnis apa? Misalkan bisnis makanan. Nah, pesan yang ingin disampaikan dari pada saat komunikator ini berbicara tentunya ada message yang disampaikan berupa misalkan anggap ya isinya, misalkan terkait tadi penjualan makanan, misalkan pesan intinya kayak gitu. Nah, kemudian dari pesan ini di decoder. Nah, dari pesan ini kemudian dikonversi data yang telah dikirimkan oleh sumber, yaitu komunikator ini, menjadi informasi yang dimengerti oleh si penerima atau komunikan. Nah, komunikan ini adalah penerima. Jadi kalau di sini adalah si A gitu kan, sini si B-nya, sini si pembicara, sini si pendengar. Nah, kemudian dari pembicara ini menyampaikan pesan ke komunikan atau pendengar ini, timbullah feedback atau tanggapan balik. Nah, tanggapan balik ini dalam bentuk komunikasi. Jadi ketika si komunikator ini menyampaikan pendapat, komunikan ini mendengarkan, dan ketika dia ingin membalas ataupun menjawab, nah ini ada feedback, disebutnya bagan komunikasi. Nah, inilah seperti ini. Jadi feedback itu ataupun komunikasi itu bakal berjalan ketika adanya feedback seperti ini. Jadi kalau misalkan kurang daripada ini, bisa disebut belum terjadi adanya komunikasi kayak gitu. Dan pastinya setiap komunikasi ada hambatan. Hambatan itu bisa terjadi dimanapun ya, baik itu di encoder, message, ataupun pesannya tadi, di decodernya atau di komunikan yang tidak sampai-sampai atau tidak mengerti
apa yang disampaikan komunikatornya. Nah, berarti ada permasalahan di sininya kayak gitu. Nah, kemudian komunikasi bisnis itu juga ada unsur-unsur komunikasi bisnis. Nah, unsur-unsur dalam komunikasi bisnis ini memiliki tujuan atau maksud. Di sini sebuah komunikasi usaha harus mempunyai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, sejalan menggunakan tujuan organisasi. Terus kemudian ada pertukaran. Dalam hal ini melibatkan paling tidak 2 orang atau lebih, yaitu komunikator dan komunikan. Ini unsur-unsurnya ya. Kemudian ada gagasan. Dari unsur-unsur tadi ada gagasan, juga opini, informasi, instruksi adalah isi berdasarkan pesan yang bentuknya beragam tergantung tujuan, situasi, dan kondisinya. Kemudian menggunakan saluran personal atau impersonal yang mungkin bersifat tatap muka, memakai media eksklusif, atau melalui media yang menjangkau jutaan orang secara bersamaan. Maksudnya itu kayak media massa, contoh kayak televisi itu juga bisa dijadikan sebagai alat komunikasi, atau radio, atau yang lain-lainnya. Nah, kemudian menggunakan simbol atau sinyal yang merupakan alat atau metode yang bisa dimengerti atau dipahami penerima untuk menyampaikan pesan. Misalkan kayak kalau di YouTube ini kan, misalkan jangan lupa subscribe atau like, kayak gitu kan ada simbolnya sendiri kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada tujuan komunikasi. Nah, komunikasi atau komunikasi bisnis ini pasti memiliki tujuan. Nah, tujuannya apa? Seperti memberi informasi. Nah, memberi informasi di sini dalam dunia bisnis ya, berkomunikasi bisnis bertujuan untuk memberi informasi kepada pihak lain tentang suatu hal yang berkaitan dengan dunia bisnis. Ya tadi ya, bicara tujuan. Ada pesan. Pesannya seperti apa? Misalkan dia ingin mengajukan penawaran harga ataupun penawaran barang atau bagaimana kayak gitu. Nah, terus ada memberi persuasi atau perundingan. Maksudnya yaitu komunikasi bisnis bertujuan memberi persuasi atau persuanding ya, sama aja, kepada pihak lain supaya apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Jadi kayak gimana? Kayak bisa dibilang kayak cross check lagi apakah sesuai dengan tujuan kita. Kayak misalnya contoh, ibu mau membeli barang saya, itu kan bentuk informasi ya. Ini saya menjual barang gitu kan, itu kan bentuk informasi. Nah, persuasi di sini itu menanyakan kembali terkait sudah dipahami atau belum. Contoh kayak kita mendeskripsikan barang, nanti ke depannya itu bisa dijadikan sebagai mendeskripsikan barang. Jadi ketika udah menyampaikan semua listnya, ditanyakan lagi apakah paham dan lain-lain, itu bisa masuk ke dalam memberikan persuasi. Nah, kemudian ada juga melakukan kolaborasi. Nah, di sini kolaborasi itu bertujuan melakukan berkolaborasi atau bekerja sama ya, seperti namanya ya, bisnis itu kan bekerja sama dalam hal bisnis antara perorangan maupun kelompok atau organisasi kayak gitu. Jadi tujuan berkomunikasi ataupun komunikasi bisnis sendiri di situ diantaranya ada 3 tadi: memberi informasi, memberi persuasi, dan melakukan kolaborasi kayak gitu. Dan di sini ada manfaat komunikasi bisnis. Tentunya manfaat komunikasi bisnis ini sangatlah gimana ya, bisa dibilang menguntungkan lah untuk kalian yang bekerja di bidang bisnis ataupun kalian yang mau berwirausaha kayak gitu. Jadi komunikasi bisnis tentunya ada 2 aspek manfaat. Nah, yang pertama itu manfaat internal. Manfaat internal di sini itu dimaksudkan ataupun bisa dikatakan itu dirasakan oleh komponen dalam sebuah perusahaan, ataupun bisa dibilang manfaat ini untuk internal perusahaan sendiri. Yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan komunikasi secara efektif untuk menunjang karir perusahaan ataupun orang sendiri. Nah, kedua, meningkatkan komunikasi yang efektif di antara staf organisasi, baik dengan pihak pimpinan maupun bawahan. Nah, ini manfaat-manfaat dari komunikasi di bidang internalnya. Kalau di bidang eksternalnya ataupun di eksternal ya, di luar ya, itu komunikasi yang dilakukan dengan pihak ketiga akan membawa dampak positif dalam keberhasilan bidang usaha. Jadi kayak misalkan kita kan kalau tadi kan internal itu misalkan antar sesama pegawai ataupun karyawan. Nah, kalau eksternal misalkan tadi kita menawarkan barang ke perusahaan lain untuk bekerja sama.
Nah itu seperti itu ya manfaat eksternalnya contohnya. Terus yang kedua itu keberhasilan dalam membangun sebuah citra perusahaan di mata masyarakat. Jadi kalau eksternal ini bisa dibilang kayak kayak yang dilakukan di media massa, contoh kayak di TV, iklan, ataupun radio ataupun apa, itu bentuk komunikasi bisnis dalam manfaat eksternal kayak gitu. Dan selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi. Nah, jenis-jenis komunikasi sendiri di sini sebenarnya ada banyak jenis-jenisnya ya, tapi kita rangkum aja lah ke beberapa jenis-jenisnya. Nah, jenis yang pertama itu berdasarkan perilaku. Jenis yang kedua itu berdasarkan ruang lingkup. Jenis yang ketiga itu berdasarkan cara penyampaian informasi. Jenis yang keempat berdasarkan aliran informasi. Nah, jenis yang kelima itu berdasarkan jaringan kerja. Nah, pengertiannya seperti apa? Kalau yang pertama tadi ya, berdasarkan jenis berdasarkan perilaku, tentunya tergantung jenis komunikasinya seperti apa terhadap perilaku ke lawan jenisnya, mau baik formal ataupun informal atau non formal, tergantung penggunaan bahasa kalian dan tergantung juga target pasar kalian. Nah, kalau berdasarkan ruang lingkup tadi ya sama ya seperti tadi ya, bicara internal misalkan, eksternalnya seperti apa, internalnya seperti apa, eksternalnya seperti apa, misalkan ke atasan atau ke orang yang lebih tua dan lain-lain. Nah, kalau berdasarkan penyampaian informasi tergantung kalian mau menggunakan lisan ataupun tulisan. Nah, kalau berdasarkan aliran informasi itu biasanya komunikasi satu arah atau dua arah. Kalau satu arah sifatnya kalian kayak pidato kayak gitu, jadi ataupun kalian hanya mempresentasikan jadi tentang inian kalian gitu. Nah, nanti kalau misalkan dua arah itu berarti sebaliknya, ketika kalian menyampaikan, si audiens ataupun komunikan tadi itu dapat bertanya ataupun memberi pertanyaan kayak gitu. Dan kemudian yang terakhir itu berdasarkan jaringan kerja. Nah, kalau berdasarkan jaringan kerja ini tentunya di sini komunikasi jaringan kerja ada metode kerja rantai. Nah, di sini komunikasi yang terjadi menurut saluran hierarki organisasi dengan jaringan komando. Komunikasi ini mengikuti pola komunikasi formal. Nah, kemudian ada komunikasi jaringan lingkaran kerja. Nah, di sini komunikasi jaringan kerja lingkaran itu yaitu komunikasi yang terjadi melalui saluran komunikasi yang berbentuk seperti lingkaran. Saluran komunikasi jaringan kerja lingkaran terjadi lebih singkat. Komunikasi ini merupakan kebalikan dari komunikasi jaringan kerja rantai. Nah, yang ketiga, komunikasi jaringan bintang, yaitu komunikasi yang terjadi melalui satu sentral ataupun pola bintang dan saluran yang dilalui dalam komunikasi jaringan bintang lebih pendek, seperti itu. Jadi seperti itu saja ya komunikasi bisnis. Nah, untuk next video kita akan membahas yang lain-lain tentang komunikasi bisnis ini sendiri. Jadi cukup sekian untuk komunikasi bisnis saat ini. Terima kasih. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.